Selamat pagi suster dan teman-teman. Perkenalkan kita dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Floren, Saya Anabel. Saya Warren. Saya Melvin. Dan saya Adelar. ingin mempresentasikan video yang telah kita buat tentang berbagi kasih. Selamat menonton. Halo, nama saya Melvin dan kami bersama dengan Bapak siapa? Ricky. Oke, Bapak Ricky. Bapak Ricky berasal dari mana? Ciamis. Ciamis, oke. Pekerjaan Bapak sekarang itu apa ya? Jualan makanan ringan. Oh, jual makanan ringan. Oke, pengalaman hidup Bapak sekarang kayak gimana? Sekarang ini sih baik-baik saja. Baik-baik saja. Oh, Kalau boleh tahu Pak, biasanya mulai dagang tuh dari jam berapa? Sampai jam berapa biasa? Saya biasanya dagang dari jam 10 sampai jam 3. 10 sampai jam 3? Iya. Nah itu setiap hari tuh penghasilannya konstan sama atau kadang naik, kadang turun tuh gimana Pak? Bisa naik, bisa turun, nggak tentu sih. Nah ini kan sekarang lagi bulan puasa nih, ya kan? Ya. Orang-orang juga kan jarang beli, paling kalau mau buka aja. Iya. Nah itu gimana efeknya ke dagangan bapaknya sendiri? Iya sih, sekarang mah lagi lumayan turun. Lumayan turun? Ya, lagi jarang yang beli kurang lah ya sekarang mah. Karena lagi bulan puasa ini kan biasa sampai jam 3 doang. Iya sama. Sama juga sampai jam 3. Iya, sampai jam 3. Enggak sampai jam 6 hendak berbuka juga gitu enggak? Enggak, saya buka di rumah bareng sama teman-teman gitu. oke, sebelum kita akhiri guys, satu pesan buat generasi muda itu apa, Pak? Jadi lebih baik lagi ke depannya. Menurut saya sih misalnya belajar lebih baik, rajin belajar, jangan menyerah, terus semangat lah. Tetap semangat dalam sekolah. Iya. Oke, siap. Makasih. Makasih banget. Jadi ini rezeki buat Bapak buat bulan puasa. Semoga diterima ya Pak. Iya. Siap. Kayak makasih banget ya Pak untuk wawancara ya. Ya, saya juga merasa banget. Oke. Iya. Siap Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Jadi ada dua komentar awal pada video tersebut, yaitu pertama, mengapa kita memilih subjek tersebut, dan kedua yaitu di mana lokasi tersebut. Nah, saya akan jawab masing-masing pertanyaan. Pertama, kita memilih subjek tersebut gara-gara subjeknya mengizinkan kami untuk merekam dan dia mengajukan diri sebagai pewawancara, dan dengan senang hatinya dia bisa memberikan kami informasi tentang pengalamannya dia, dan juga dia bisa menerima berkat dengan tulus hati. Nah, yang kedua, di mana lokasinya? Lokasinya nggak jauh dari sekolah, cuma beda jalannya doang. Tapi ini di Jalan Pedati Utara. Kalau sekolah gitu di Jalan Pendidikan, ini di Jalan Pedati Utara yang samping dekat Indomaret itu. Video kami terinspirasi dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yo bro. Oi bro. Lagi sedang apa bro? Bro, coba kamu baca 2 Korintus 9 ayat 7 yang tadi disebutin oleh Anabel loh. Baca. Makasih ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini maksudnya apaan? Sinyal kita. Saya akan menjelaskan apa isi dari ayat tersebut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Maksud dari itu apa? Apakah Anda rela memberikan seseorang yang memberikan kebutuhan pokok, contohnya makanan, minuman, pakaian, kepada mereka? Atau apakah Anda tidak rela? Jika Anda rela memberikan kebutuhan pokok bagi mereka, baik, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya di kehidupan kita ini, kita harus bersukacita lah kepada semuanya. Keluarga, teman, guru, orang lain, warga masyarakat, semua itu kita harus rela memberi dengan sukacita. Kita kasih bantuan kepada yang kesulitan atau yang mereka terkena bencana,
itu semua kita harus rela memberi. Kan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi orang, berbelas kasih kepada orang, maka Allah berbelas kasih balik. Karena kita membantu kehidupan manusia, kehidupan ciptaan Dia sendiri, dengan memberikan dan berbelas kasih supaya mereka dijagain oleh Allah dan dilindungi oleh Allah, karena kita adalah pelayan dari Dia sendiri. Mengerti sekarang? Jadi itu berbelas kasih. Udah, ini Alkitabnya. Makasih banget ya, aku makin suci nih. Pesan dan kesan terhadap video tersebut adalah kita harus berbelas kasih kepada orang lain, kepada sesama, karena sesama itu kita diciptakan oleh salah satunya, yaitu Tuhan Allah kami. Kami itu kita harus rela, bersukacita, dan memberi banyak kepada orang yang tidak memiliki banyak pun, yang kesulitan, yang kemiskinan, yang juga kehidupannya kurang terbaik. Makanya berbelas kasih itu bisa membawa dampak baik kepadamu, karena Allah akan berbelas kasih balik kepadamu. Sebab jika kamu berbelas kasih kepada orang lain, Allah juga akan berbelas kasih kepada hidupmu sendiri. Sebab jika kamu tidak berbelas kasih kepada orang lain, terangmu akan menggelap. Dan jika kamu tidak rela membantu orang lain, rela terangmu akan. Terima kasih. Sekian dari saya.